Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ngoding Mastery. Pada video kali ini, kita akan belajar bagaimana cara mendeploy sebuah project yang telah kita buat ke dalam sebuah layanan open source yang bernama GitHub. Nah, bagi yang tidak tahu GitHub, singkatnya GitHub adalah sebuah layanan open source yang sangat populer di kalangan developer yang biasanya digunakan untuk menyimpan ataupun memanage sebuah project, mau itu individual ataupun bekerja dalam tim. Nah, yang kedua, kita akan memanfaatkan hosting gratis yang ada pada layanan GitHub yang bernama GitHub Pages. Jadi, project yang kita buat dapat dilihat oleh orang lain. Nah, dengan memanfaatkan GitHub Pages. Oke, sekarang buka github.com atau buka website GitHub-nya. Nah, bagi teman-teman yang belum mempunyai akun GitHub, mangga silakan untuk sign up terlebih dahulu dan daftarkan akunnya. Nah, berhubung saya sudah mempunyai akunnya, maupun teman-teman yang udah punya akunnya, silakan untuk sign in. Nah, di sini masukkan emailnya yang dipakai untuk mendaftar. Kemudian akan dikasih verification code. Nah, berikut ini adalah halaman awal ketika kita sudah melakukan login. Selanjutnya, teman-teman ke pojok atas bagian kanan, di bagian icon plus, teman-teman klik, kemudian klik new repository. Kita langsung saja ke inti video. Kemudian di bagian repository name, isikan nama repositorinya. Saran saya adalah isikan nama repositori sesuaikan dengan project yang teman-teman buat. Misalkan, karena saya akan memakai project yang dibuat sebelumnya, yaitu landing page, saya akan memberikan nama repositorinya landing page. Nah, di sini boleh memakai dash ataupun strip, ataupun tidak juga tidak apa-apa. Namun, kalau memakai spasi, otomatis akan dibuatkan menggunakan strip. Jadi, pakai strip saja, landing strip page. Kemudian, di bagian deskripsi ini opsional, jadi mau diisi ataupun tidak diisi juga boleh. Nah, saya akan mengisinya dengan repository ini berisi tentang project landing page dengan menggunakan HTML, CSS, JavaScript. Oke. Kemudian klik public, jangan private, karena syarat memakai GitHub Pages itu harus public. Kemudian langsung saja kalian create repository. Nah, tunggu. Oke, setelah muncul seperti ini, selanjutnya buka project yang kalian buat atau teman-teman buat. Nah, setelah teman-teman membuka projectnya, langsung saja teman-teman buka terminal di kode editor teman-teman. Bagi yang memakai Visual Studio Code, bisa ke terminal, kemudian new terminal. Atau cara cepatnya, teman-teman dapat menekan Ctrl backtick. Backtick itu ada di sebelah kiri angka 1. Jadi tekan Ctrl backtick untuk membuka terminal di Visual Studio Code. Langsung saja selanjutnya adalah kembali ke GitHub-nya.
ketikan git init ya, ketikan git init, kita copy saja supaya cepat, kembali ke kode editor, kemudian paste, enter. Nah, oke, sudah diinisialisasi. Kemudian lanjut, kita ketikkan git add. Nah, readme-nya kita ganti menggunakan titik ataupun bintang. Kembali ke kode editor, paste, ketik titik. Nah, masuk titik ini adalah kita akan menseleksi atau meng-add semua file ataupun folder dan ditambahkan ke dalam repositori yang telah kita buat. Jadi titik ini menseleksi semuanya gitu. Ataupun pakai bintang sama saja. Oke, enter. Kemudian cara ceknya gimana? Ada perintah yang namanya git status. Nah, ini kalau hijau ataupun jika di teman-teman bukan warna hijau, intinya ginilah tulisannya. Berarti filenya sudah di-add. Nah, selanjutnya adalah kita harus mengcommit. Kembali ke GitHub-nya, kopikan git commit -m ini, kembali ke kode editor. Nah, di bagian first commit ini adalah message yang akan diberikan di repositorinya. Jadi masukkan saja message-nya, misalkan landing page i1 misalkan ya. Kemudian enter. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya kembali ke GitHub lagi. Ketikkan git branch -m main. Kembali ke kode editor. Biar cepat di copy, kemudian paste. Kemudian enter. Nah, yang asalnya master akan berubah menjadi main. Oke, selanjutnya kopikan lagi git remote-nya. Kembali ke kode editor. Paste. Nah, link ini dari mana? Link ini adalah repositori yang telah kita buat. Jadi yang ada di sini nih. Gitu ya. Oke, sekarang enter. Nah, yang terakhir kita push menggunakan git push -o origin main. Paste lagi, kemudian enter. Nah, tunggu sebentar. Nah, otomatis akan memintakan login ya. Kalian login saja. Nah, ini ya, close. Nah, oke, sip. Kita cek menggunakan git status. Oke ya. Sudah up to date, jadi sudah masuk ke repositorinya. Kita ke GitHub, kalian refresh ya. Nah, kalau berhasil berarti akan berubah menjadi struktur folder ataupun file pada project yang dibuat oleh teman-teman. Nah, ini adalah tandanya sudah masuk ke dalam GitHub-nya. Oke. Nah, menyimpan project ke dalam GitHub berhasil. Kemudian yang kedua, kita akan memberikan hosting pada project yang kita buat. Caranya adalah ke bagian setting, kemudian scroll ke bawah, terus ke bawah, kemudian di bagian, oh ya lupa kan ini udah update GitHub-nya.
di sini nih. Nah ini nih, ke sidebar, kemudian cari pages, klik, kemudian yang non ini di bagian search, klik, ganti ke main, kemudian save. Nah, otomatis akan muncul link ya. Link ini adalah hosting gratis yang diberikan oleh GitHub. Nah, setelah ada link ini, teman-teman dapat melihat project teman-teman yang sudah teman-teman buat. Nah, bisa klik, kita lihat. Nah, biasanya tidak langsung berhasil, jadi harus nunggu beberapa menit. Misalkan kita tunggu 5 menit, ataupun ada yang lebih lama lagi, ataupun ada yang kurang dari 5 menit. Jadi kita tunggu saja 5 menit. Oke, kurang lebih sudah 5 menit ya. Nah, sekarang refresh. Teman-teman dapat menekan Ctrl terus R. Nah, mantap ya, berhasil. Project yang telah kita buat dapat berhasil kita hosting menggunakan hosting gratis yang ada pada layanan GitHub, yaitu GitHub Pages. Nah, ini adalah website yang saya buat pada video landing page. Oke ya, kembali ke GitHub-nya. Jadi seperti itu ya teman-teman, cara mendeploy atau menyimpan project kita ke dalam sebuah GitHub. Jadi kita sudah menyimpan projectnya ke dalam GitHub, dan juga kita sudah menambahkan hosting gratis pada project yang kita buat atau website yang kita buat. Nah, bagi teman-teman yang ingin mendeploy atau memberikan hosting pada project yang teman-teman buat menggunakan GitHub Pages, kalau masih menggunakan HTML, CSS, JS ataupun Bootstrap, itu masih gampang ya, karena biasanya GitHub Pages kan akan mencari ini ya, indeks, akan mencari indeksnya. Jadi ini masih gampang ya, cuman ke setting, tinggal tekan ini dan itu, kemudian jadi websitenya. Namun misalkan kalau teman-teman pakai misalkan framework, contohnya kayak Vue.js ataupun library kayak React, itu harus disetting terlebih dahulu, jadi tidak mudah dalam membuat GitHub Pages-nya gitu. Nah, karena kita menggunakan HTML, CSS, JS ataupun Bootstrap ya, ini masih mudah ya dalam membuat GitHub Pages-nya. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang telah mengunjungi channel Ngoding Mastery. Pada video kali ini kita sudah mendeploy sebuah project yang telah kita buat ataupun teman-teman buat ke dalam sebuah layanan open source yang bernama GitHub. Kemudian yang kedua, kita sudah memberikan hosting gratis dengan memanfaatkan layanan GitHub yang bernama GitHub Pages. Jadi website yang teman-teman buat dapat dilihat oleh orang lain. Jadi tinggal kopikan saja linknya, kemudian share ke teman-teman gitu ya. Kalau begitu sampai jumpa di video selanjutnya, dan terima kasih.